wajar menjadi hina untuk menjadi berjilid mendapat jabatan komisaris dan jabatan menteri, wakil menteri, dan lainnya. Saya siap tersangkakan dikriminalkan seumur hidup juga saya siap. Inilah yang sama seperti ini tadi kepastian alam. Kita hidup di darat tapi kita hidup di laut. Dari Ibu Irma Suryani Chaniago, anggota DPR RI dan politisi. Beliau menyebut kami, saya, Pak Roy Suryo, Pak Rismon Sianipar, dan rekan-rekan lainnya sebagai manusia kadus, pengacau, serta meminta kami agar ditangkap dan ditahan karena mempertanyakan keaslian ijazah Pak Joko Widodo. Bahkan beliau menuduh Pak Roy Suryo sebagai pakar telematika palsu dan menyamakan kami dengan pelaku kekacauan nasional. Ini lucu sekaligus memprihatinkan. Kenapa? Karena ini bukan tentang Roy Suryo, bukan tentang saya, bukan tentang personal. Ini tentang mengapa satu pertanyaan akademik harus dijawab dengan ancaman hukum. Jika ijazah Pak Joko Widodo itu benar dan sah, jawab saja. Tunjukkan bukti, klarifikasi resmi, selesai. Tapi jika malah menyerang pribadi, mengadu kepada polisi, bahkan menyebar fitnah dan ancaman, justru itu memperkuat kecurigaan publik. Saya tidak takut, karena saya tahu publik bisa membedakan siapa yang menjawab substansi dan siapa yang hanya bisa menyerang karakter. Jadi kepada Ibu Irma Chaniago dan kepada semua yang menyerang kami, saya ucapkan terima kasih. Justru karena serangan Anda, rakyat jadi makin penasaran. Justru karena Anda marah, rakyat tahu ada yang sedang disembunyikan. Tegaskan sekali lagi pada seluruh Kapolda, jajaran Polda, kepada seluruh Kapolres, jajaran Polres, Polsek semuanya. Kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. Tegaskan sekali lagi pada seluruh Kapolda, jajaran Polda, kepada seluruh Kapolres, jajaran Polres, Polsek semuanya. Kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dor mereka. Tito, Sigit itu kan udah berkali-kali tangkap saya. Saya punya bukti, 20 bukti yang akan saya biarkan mengenai keburukan Tito dan lain-lain kawan CS-nya dan Sigit. Dan dia udah ditantang karena dia udah tahu langkah-langkah yang akan diambil oleh sahabat-sahabat di dalam sebelum keputusan ini keluar. Kita udah tahu keputusannya ke begini. Pada saat Saudara Jokowi membuat laporan ke Barreskrim, itu udah tahu keputusannya akan keluar seperti itu. Polda Metro Jaya. Ya, Polda Metro Jaya. Maka itu independensi daripada Barreskrim yang dibelenggu nampak membelakang, tangannya diborgol, bukti-buktinya pisau nampak, kopornya nampak, sarung tangan nampak, pemerkosaan nampak, celana dalamnya ada nampak, ijazahnya nampak, enggak. Apa sih payahnya? Tunjukkan dengan itikat baik. Pak Jokowi ini paling gemar mempublish setiap aktivitasnya. Sampai-sampai masuk gorong-gorong, cukur rambut, itu dipublish. Dia punya tim kreatif yang hampir sama dengan calon-calon gubernur sekarang yang dari Jawa Barat. Ya. Ke WC aja nggak dipublish. Kenapa untuk mempublish menyelamatkan jati diri dia, marwah dia, dan nggak mau? Bisa nggak kita berpikir secara jernih, menyelamatkan marwah anak-anaknya? Pak Rismon nggak selang, saya undang makan minum, sih, datanglah sama teman-teman. Nah ini ijazahnya buat tanda terima. Tanda terima pakai materai, disaksikan oleh aparat hukum, dipinjamkan gitu. Nah, Pak Rismon membawa ijazah kawan-kawannya. Soal uji gitu. Silakan uji. Selesai masalah. Nggak ribut, nggak habis uang negara. Kalau beliau punya itikat baik. Tapi balik tadi lagi, ada indikasi
investigasi untuk pengalihan isu, menyelamatkan anaknya, betul. Bisa jadi isu-isu yang lain yang lebih besar mengenai 1.000 triliun, 3.300 triliun itu ada terlibat keluarganya, dialihkan lagi. Jadi saya sih udah orang sipil ini, hancur-hancuran pun nggak apa-apa, gitu loh bahasa kira-kira. Udah orang sipil, jadi menyelamatkan anak saya yang udah menjadi calon putra mahkota, pasang badan gitu. Berarti Pak Adi lebih percaya dengan kajiannya Rismon CS ketimbang hasil lapor. Saya Final saat ini. percaya dengan mumpuni keilmuannya, bukan pribadinya. Ya, keilmuannya. Dalam Keilmuannya, ya, konteksnya kasus ini. percaya. Ya, apabila Rosario dan Simon ikut terlibat dalam labor forensik, saya percaya. Tapi kan itu kan nggak diberikan ruang. Itu kan ruangan privasi daripada Kabar Reskrim. Pak Rismon, oke. Hari ini jadwal kita jam sekian akan periksa ini ijazah yang dititipkan sama kita. Sementara di medsos beredar juga yang dititipkan sama kami fotokopi. Kali lagi di tempat yang bersejarah ini, atas nama rakyat Indonesia, saya memperingati semua unsur di semua lembaga segera benah diri, segera bersihkan diri, karena negara akan bertindak. Negara kita kuat. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Saudara-saudara sekalian, jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila jadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar, kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Pak, Mulyono mulu. Saya berhentikan. Mulyono, selamat Mulyono. Saya percaya dan saya yakin Kecuali Mulyono. pada saat sekarang ini, di mana bangsa Indonesia di tengah tantangan global, kita harus kuat. Kekuatan kita hanya bisa datang kalau kita kompak bersatu. Kita hanya bisa kuat kalau negara kita bersih dari penyelewengan, korupsi, manipulasi, dan penipuan.